Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan rebound yang sangat signifikan setelah kemarin mendapatkan rejection sampai ke kurang lebih area 103.000 dolar. Dan kita bakalan bahas di video hari ini, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action, dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 3,34 triliun dolar atau naik sekitar 2,81%. Sedangkan kalau teman-teman melihat di top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya hijau. Kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan yang menjadi top performer hari ini lagi-lagi adalah Ethereum, kenaikannya mencapai 8,78% ke 2.571 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, seperti biasa kita bakal lakukan update untuk kompetisi trading bersama dengan Margex yang akan berakhir di tanggal 23 Mei nanti. Per hari ini sudah ada 24 partisipan yang masuk dan pastinya sekali lagi akan ada 20 orang yang bakalan mendapatkan hadiah. Untuk top 10 itu pasti mendapatkan hadiah, sedangkan yang di luar top 10 itu akan diberikan secara random. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa kejar sampai ke top 10 supaya kalian pasti akan mendapatkan hadiah. Nah, per hari ini price pool-nya juga sudah mencapai 1.254 dolar dan pembagiannya kalian bisa baca sendiri di sini. Juara pertama dapat 25% dari price pool, jadi kalian tinggal bagi saja. Juara 2 20%, juara 3 15%, juara 4 10%, juara 5 sampai 10 5% masing-masing. Dan sisanya yang 10 trader di luar top 10 itu juga bakalan terbagi dari 20% sisa price pool-nya. Nah, sekali lagi teman-teman, kompetisi ini akan berakhir tanggal 23 Mei dan kemungkinan akan ada kompetisi trading berikutnya yang bisa kalian ikuti dan hadiahnya saya akan negosiasikan ke pihak Margex-nya untuk dinaikkan, bahkan saya akan tambahkan mungkin barang fisik. Sehingga kemarin saya sudah sampaikan juga, saya minta saran dari teman-teman kira-kira barang fisik apa yang membuat kalian tertarik gitu ya. Dan banyak yang menjawab sebenarnya laptop gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada yang lain juga, kalian mungkin boleh kasih komentar kalian juga di kolom komentar di bawah. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya teman-teman, kenapa kita bisa melihat ada rebound yang signifikan terjadi ke Bitcoin? Karena kita pertama mendapatkan S&P 500 atau stok market Amerika Serikat yang rupanya reaksinya tidak seburuk perkiraan para analis di luar sana, yang mengatakan bahwa karena adanya Moody downgrade terhadap credit rating di Amerika Serikat akan membuat stok market Amerika Serikat itu mendapatkan sell off yang luar biasa. Meskipun kalau kita lihat opening stock market tadi malam itu memang gap down, tetapi pada akhirnya kita mendapatkan recovery yang lumayan signifikan menjelang closing market juga. Sehingga kita melihat Bitcoin juga ikutan rebound. Tetapi selain daripada itu, kita juga melihat lagi-lagi konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF itu berlanjut. Bahkan data yang terbaru menunjukkan pembelian yang terjadi selama 24 jam terakhir itu juga angkanya cukup besar, teman-teman. Tidak hanya melalui BlackRock saja, kita melihat dari ARK Invest itu membeli 1.480 Bitcoin, Fidelity membeli 1.790 Bitcoin, dan juga BlackRock itu membeli 2.910 Bitcoin. Jadi kalau kita totalkan mungkin kurang lebih 5-6 ribu Bitcoin dalam kurun waktu 1 hari. Dan bayangkan per hari ini spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu sudah mempunyai kurang lebih 636.000 Bitcoin. Seberapa banyak lagi bukti yang harus kalian dapatkan supaya kalian bisa meyakini Bitcoin adalah salah satu aset yang bisa kalian pegang secara jangka panjang dan bukan tidak mungkin kalian bisa jadikan sebagai sebuah tabungan. Karena value-nya harusnya dari tahun ke tahun cenderung akan mengalami kenaikan. Terutama jika kita melihat demand-nya selalu konstan sebesar ini. Oke, dan jangan sampai Bitcoin yang telah kalian punya sekarang, kalian buru-buru tukar ke altcoin. Atau bahkan kalian mungkin belikan ke dalam bentuk barang yang kalian suka, misalnya bentuk rumah, atau kalian belikan dalam bentuk mobil misalnya.
Yang sebenarnya ada juga rumah yang bisa kita jadikan dalam bentuk aset gitu ya, tetapi biasanya performanya mungkin tidak akan mengalahkan performa Bitcoin dari tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya kalian mau invest uang kalian, ya carilah aset yang bisa menghasilkan return yang paling tinggi. Terutama kalau teman-teman yang masih tergolong muda-mudi gitu ya, masih muda-muda, masih berumur 20-30 tahun, saya rasa ya kalian harus lebih berani untuk mengambil resiko ya, daripada teman-teman yang mungkin sudah berumur 40-50 itu mungkin cenderung harus lebih konservatif. Meskipun menurut saya secara pribadi ya, opini personal, beberapa tahun ke depan pun harusnya Bitcoin sudah akan tergolong salah satu aset yang lumayan konservatif, tidak lagi terlalu volatile seiring dengan berjalannya waktu dan juga market cap yang semakin besar, gitu ya. Berikutnya, kalau kita lihat dari segi liquidation heat map, teman-teman, per hari ini sebenarnya tidak lagi terlalu banyak titik likuidasi yang berada di atas maupun di bawah harga Bitcoin sekarang. Kalau kita bicara range $3.000 ke atas dan $3.000 ke bawah, gitu ya. Tapi kalau kita zoom out ke time frame yang besar, misalnya contohnya 6 bulanan, maka kita bisa melihat bahwa untuk sementara waktu, kalau kita tanya, kira-kira akan ada titik likuidasi yang lebih besar di sebelah mana? Di atas harga kita sekarang atau di bawah? Dan yang paling dekat itu sebelah mana gitu kan? Kalau kita lihat 6 bulan terakhir, maka dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa titik likuidasi yang angkanya tidak kecil dan paling dekat itu sekarang berada di atas harga Bitcoin. Spesifiknya itu ada di range 107 sampai kurang lebih $109.000. Kalau misalnya kita mau mendorong harga ke bawah, maka perlu ada dorongan hingga kurang lebih 93 sampai 92.000 untuk mendapatkan angka likuidasi yang tidak kalah besar dengan apa yang kita lihat di sini. Sehingga logika sederhananya, kalau ditanya yang mana yang lebih dekat, ya berarti di atas harga Bitcoin sekarang. Gitu ya. Dan kalau kita berhasil clear di atas area 108, 109 di sini, maka itu udah berarti kita sudah kembali berada di all time high untuk Bitcoin. Dan bukan tidak mungkin kita akan kembali segera masuk ke fase namanya price discovery. Oke, jadi itu adalah tentunya sebuah sign yang cukup baik. So far juga saya tidak melihat ada semacam peningkatan yang signifikan di open interest, menunjukkan bahwa ya market cenderung berada dalam keadaan yang cukup sehat gitu ya. Jadi leverage-nya nggak terlalu berlebihan, bukan berarti tidak ada ya, ada peningkatan leverage tapi belum yang eksesif gitu ya, belum yang berlebihan. Jadi so far so good untuk pergerakan harga Bitcoin dan juga fundamental di belakangnya karena kita melihat demand yang terus mengalir melalui spot Bitcoin ETF dan juga berbagai arah. Perusahaan-perusahaan juga sudah mulai menyadari bahwa mungkin mereka perlu juga nih mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Dan yang hari ini juga cukup besar beritanya adalah JP Morgan yang akan segera memperbolehkan para kliennya untuk membeli Bitcoin. Nah, seperti yang kalian tahu sebenarnya si CEO-nya JP Morgan, si Jamie Dimon ini, itu sudah bertahun-tahun sangat kontra terhadap Bitcoin. Tapi pada akhirnya semua menyerah gitu ya. 5-6 tahun yang lalu, masih sangat banyak para orang-orang kaya atau institusi besar yang beranggapan bahwa Bitcoin itu ya masih sebuah aset yang terlalu volatile, yang masih terlalu spekulatif untuk mereka beli atau mereka punya exposure. Tapi kalau untuk sekarang sudah berbeda 180 derajat ya teman-teman. Hampir semua yang 5-6 tahun lalu itu kontra terhadap Bitcoin, 2 tahun belakangan mulai start untuk pro dan merubah pikirannya. Gitu ya, makanya disampaikan di sini, a long-time vocal critic of Bitcoin, Diamond said the bank he runs will now let clients to buy the crypto. Meskipun dia pribadi ya, dia mengatakan JP Morgan Chase will soon let clients buy Bitcoin, though the bank won't custody the assets. Jadi mereka hanya memperbolehkan kliennya untuk membeli Bitcoin, tapi mereka tidak akan menjadi kustodian dari aset tersebut. Oke, jadi this is a big news. Tentunya kita tahu JP Morgan merupakan salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dan ya uang yang berada di dalamnya tentunya cukup besar gitu ya. Kalau misalnya ada sebagian saja orang di JP Morgan atau nasabah JP Morgan itu memutuskan untuk mempunyai exposure terhadap Bitcoin, yaitu bisa menjadi sebuah sumber demand yang baru. Nah,
Kalau misalnya teman-teman merupakan Bitcoin lovers gitu ya, maka kalian tidak boleh lewatkan project yang satu ini, teman-teman. Ini sebenarnya udah pernah saya mention beberapa kali sebelumnya, menjadi salah satu project yang saya sedang tunggu-tunggu di tahun ini. Namanya BitLayer. Kenapa saya sempat mention beberapa kali sebelumnya? Karena saya sampaikan mereka itu akan mengadakan airdrop, teman-teman. Dan kalian itu bisa mengerjakan airdropnya. Caranya itu rata-rata nggak susah banget gitu. Jadi, ini sebagai reminder saja kalau teman-teman yang sudah sempat mengerjakan airdropnya gitu ya. Saya mendapatkan clue dari timnya sendiri bahwa mereka ini akan segera TGE gitu ya. Jadi kalau kalian merasa pernah mengerjakan airdropnya, ya kalian mungkin harus pantengin dengan dekat ya. Karena harusnya tidak lama lagi kita bakalan bisa mendapatkan TGE dari BitLayer ini. Dan per hari ini mereka mendapatkan TVL sudah angkanya tidak kecil teman-teman, 569 juta dolar. Dan kalau kalian lihat ke Twitternya sendiri, mereka itu sudah dimention oleh beberapa nama di Twitter yang cukup disegani gitu ya di dunia cryptocurrency. Salah satunya adalah Michael Van de Poppe. Dia mention seputaran BitLayers karena kemarin mereka melakukan pengumuman, si BitLayer ini melakukan pengumuman bahwa mereka bekerja sama dengan Sui untuk mengintegrasikan pack BTC atau disebut sebagai YBTC ke jaringannya Sui. Jadi nanti YBTC ini bisa masuk ke jaringannya Sui dan bisa digunakan untuk DeFi. Kalian mau misalnya staking dan lain seterusnya, lending itu bisa dilakukan melalui YBTC ini. Jadi Bitcoin kalian tetap ada, tapi kalian bisa mengakses atau mempergunakan Bitcoin kalian itu untuk melakukan aktivitas DeFi di berbagai jaringan, tidak hanya di Sui ya, berbagai jaringan seperti Ethereum dan lain sebagainya juga bisa. Selain daripada itu, mereka juga sempat di-mention oleh koin Bureo. Dan juga kalau kalian lihat nih, ini punya follower hampir 1 juta follower. Michael Van de Poppe itu punya follower 787.000. Jadi ini dua akun Twitter yang membahas soal kripto yang paling terbesar di dunia. Oke? Dan kalau kalian lihat backernya sendiri, ini mungkin tidak kalah menarik gitu ya. Mereka itu di-invest oleh beberapa nama-nama yang mungkin udah tidak asing di telinga kalian. Ada Polychain Capital, ada Franklin Templeton, which is merupakan salah satu yang juga mempunyai spot Bitcoin ETF kalau kalian tahu. Kemudian juga ada Framework Capital, ABCDE, ada juga OKX Ventures, Coma3 Ventures, dan lain seterusnya. Kalian bisa baca semuanya di sini. Dan saya secara pribadi juga merupakan salah satu angel investor di BitLayer. Jadi itulah kenapa saya cukup excited ya menunggu TGE-nya gitu. Jadi itu perlu kalian pantau kalau misalnya kalian kemarin merasa pernah gitu ya melakukan task yang disediakan oleh BitLayer. Nah sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman. Saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah setelah kemarin kita mendapatkan ada rejection yang sangat signifikan, teman-teman. Kita sempat menyentuh ke area 107 sebelum pada akhirnya reject. Dan bahkan kita menyentuh ke 102.000 kita katakan. Tetapi, kalau kita perhatikan, area lower trend line dari Bitcoin ini masih mampu dipertahankan. Oke, dan kita melihat ada pembentukan pattern double bottom. Kalau teman-teman jeli melihatnya di sini, ini adalah double bottom yang cukup rapi dan sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau teman-teman breakout di sini kalian masuk. Tapi saya tahu mungkin tidak banyak dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup tersebut. That's fine gitu ya, karena memang pergerakan market selama 48 jam terakhir juga liar banget. Jadi saya juga sangat memahami kalau misalnya teman-teman lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu. Tapi regardless, teman-teman, apa yang kita lihat terjadi ke Bitcoin ini adalah sesuatu yang sangat positif menurut saya karena untuk sementara waktu kita berpotensi membentuk yang namanya V-shaped recovery, which is secara teori tentunya merupakan pattern yang bullish. Tetapi yang perlu menjadi catatan teman-teman semua adalah kita juga sekarang telah membentuk sebuah upper trend line yang tidak kalah kuat menjadi resistance sebagaimana lower trend ini sebagai support. Ini adalah trend line-nya, teman-teman. Dan ini sudah terbentuk dari tanggal 9 Mei kemarin. Jadi sudah ada 3 sentuhan yang cukup kuat di sini. Ini reject, ini reject, ini reject. Di sini juga sama, reject. Dan
kita berpotensi kembali hit ke area tersebut dan menjadikan area itu kembali menjadi major resistance. So, kalau misalnya kita akan berhasil untuk clear di atas area tersebut, itu mungkin bisa menjadi akhir dari konsolidasi kita di sini dan kita bersiap untuk mendapatkan rally ke area all time high yang baru. Sebenarnya pattern yang serupa atau kurang lebih mirip itu juga kita lihat terjadi di sini, teman-teman. Kita membentuk semacam channel di sini sebelum pada akhirnya kita berhasil breakout dan kita membentuk higher high yang baru. Nah, sama, kalau kita berhasil melakukan hal yang sama di sini kita breakout, maka kali ini targetnya bukan lagi di area all time high terakhir melainkan ke all time high yang baru. Menurut saya bukan tidak mungkin kita bisa lakukan hal tersebut dalam beberapa hari ke depan, karena toh kalau kita ukur dari segi persentase, teman-teman, harga Bitcoin sekarang itu hanya terpaut kurang lebih 2,84% dari area all time high terakhir. Dan itu adalah sebuah jarak yang sangat kecil kalau kita bicara di dunia cryptocurrency. 2% itu bisa terjadi dalam sekejap gitu. Ya meskipun sekarang Bitcoin sudah jauh lebih besar ya, market cap-nya mungkin kita bisa expect 2 atau 3% pergerakan itu bisa terjadi dalam kurun waktu 2 atau 3 hari. Tapi kalau lagi kenceng-kencengnya, ya bisa aja dalam sehari kita mencapai angka tersebut. Kalau teman-teman tidak percaya, kalian bisa mungkin mengukur di daily candle. Kita cari daily candle yang cukup panjang. Katakanlah yang ini, teman-teman. Ini adalah satu candle yang merepresentasi kenaikan sebesar 6%. Oke? 2 hari yang lalu, kita juga closing daily candle dalam keadaan yang cukup menarik dan naik 3%. Jadi kalau ada pengulangan satu candle seperti ini saja, itu sudah cukup bagi Bitcoin untuk kembali menyentuh ke area all time high terakhir, dan bahkan kita bisa breakout ke all time high yang baru. Jadi sekarang semua mata sedang tertuju ke Bitcoin. Kenapa? Karena kita tahu kemarin ketika Bitcoin mendapatkan rejection di sini, altcoin itu rata-rata bleeding out-nya parah. Gitu. Jadi banyak orang yang sekarang itu sedang menanti-nantikan Bitcoin untuk bisa breakout ke all time high yang baru supaya sentimen di market itu membaik, para investor mulai kembali memikirkan untuk memindahkan liquidity-nya ke altcoin, dan altcoin yang mereka pegang itu bisa naik gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang mau saya sampaikan di video hari ini adalah selama kita masih bermain di dalam channel ini, maka selalu ada potensi bagi kita untuk bouncing back and forth sampai pada akhirnya kita breakout ke salah satu arah gitu ya. Dan kalau teman-teman misalnya mau mencari setup, sebenarnya kalau kita berhasil hit ke area ini dan start mendapatkan ada reversal pattern lagi, teman-teman, itu justru bisa dijadikan peluang untuk short term scalping short loh. Kalau misalnya teman-teman memang memahami bagaimana cara untuk memanfaatkannya. Tetapi itu dengan catatan kalau terjadi yang namanya pelemahan momentum bullish diikuti reversal pattern. Apakah itu double top, apakah itu head and shoulder, apakah itu triple top, manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali at least mendapatkan pullback, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi beda cerita kalau ternyata kita langsung akan breakout dari sini dan kita start mendapatkan konsolidasi, teman-teman, maka ini justru akan menjadi peluang untuk long. Oke, dan kali ini kita bisa menargetkan sampai ke area yang saya rasa belum pernah kita lihat sebelumnya, mungkin bisa sampai ke angka 110 atau bahkan 115.000 dolar. Oke, jadi kalau untuk sekarang itu belum ada yang bisa dimanfaatkan, tetapi dalam beberapa jam ke depan mungkin bisa jadi akan ada yang bisa dimanfaatkan. Antara salah satu atau kedua hal yang tadi saya sebutkan terjadi, antara kita akan mendapatkan pelemahan momentum bullish diikuti reversal pattern itu bisa menjadi peluang untuk scalping. Ingat scalping ya teman-teman, bukan untuk swing trade. Ini bisa untuk short, tapi kalau kita langsung breakout tanpa ada halangan yang berarti, maka berarti kita tunggu continuation pattern-nya dan itu bisa dimanfaatkan untuk long. Gitu ya. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.